Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Basdat, kelompok 22, yang akan menjelaskan proyekan akhir dari kelompok kami yang berjudul Gumatika Mobile. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Mirza Farhan Azari sebagai front end, ada Noval Putragani UI UX designer, Gibran Maulana Syah back end, dan saya sendiri Muhammad Faulal Rasmini sebagai project leader. Oke, next. Oke, mungkin ini ada beberapa susunan daftar isi yang sudah kami buat. Next. Langsung saja ke pembahasan di bab yang pertama mengenai ringkasan dan subbab 1.1, yaitu mengenai deskripsi umum persoalan dari aplikasi tersebut. Yaitu aplikasi ini merupakan aplikasi yang tujuannya itu untuk sebuah organisasi, yaitu organisasi yang ada di Himpro kami. Nah, dalam aplikasi ini tuh sebenarnya kami akan berkembangnya zaman sekarang yang serba cepat, serba canggih, dan informasi yang ada itu tersampaikan dengan cepat dan kita dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Sehingga aplikasi ini kami sadar bahwasanya bisa tercipta apabila ada dukungan dan support dari teman-teman sekitar kami dan orang-orang dari kami. Dan karena aplikasi ini serba canggih, harapannya juga besar harapan untuk teman-teman dari Departemen Matematika, anggota Gumatika dapat merasakannya secara baik dan secara efisien. Lalu yang selanjutnya itu mengenai isi umum laporan ini, yaitu proyek yang kami lakukan ini bertujuan agar mempermudah anggota Gumatika dan seluruh mahasiswa Departemen Matematika dapat mengakses segala informasi mengenai latar belakang Gumatika. Salah satunya yaitu mengenai departemen, biro, BPH, dan BPG. Selain itu, seluruh anggota Gumatika juga dapat menambahkan event dan melihat merchandise dalam schedule Gumashop dan dapat menambahkan notes juga dalam schedule dalam aplikasi tersebut. Nah, selaku kami memang sama-sama dari anggota Gumatika memiliki keresahan info kami perihal mobilitas, maka dari itu kami menciptakan aplikasi tersebut dalam program kerja ataupun dalam rapat. Selanjutnya mengenai kesimpulan hasil proyek, yaitu aplikasi tersebut memiliki dampak yang baik ya dalam aspek mobilitas dan penyampaian informasi baik itu secara detail ataupun secara real time, sehingga seluruh anggota Gumatika dan mahasiswa Departemen Matematika itu sendiri dapat merasakan dampak positif setelah memakai aplikasi tersebut. Selain itu juga dapat berubah, misalkan yang masih telat-telat dalam rapat, akhirnya bisa dapat datang tepat waktu karena adanya schedule di aplikasi tersebut. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gibran Maulana. Oke, untuk latar belakang seperti yang tadi sudah disinggung oleh Akmal, ini merupakan keresahan kami sebagai anggota Gumatika. Terkadang ada yang telat rapat, ada yang kurang mengetahui apa isi rapatnya. Jadi kami membuat aplikasi ini, mengembangkan aplikasi ini dengan fitur utama yaitu schedule dan notes. Jadi schedule itu untuk melihat jadwal-jadwal rapat, kemudian ada notes untuk melihat notulensinya. Kemudian selain itu kami juga mengembangkan aplikasi ini sebagai branding nama Himpro kami, dan kami juga mengikuti berkembangnya revolusi industri 4.0 ini. Oke, kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama kurang informasi program kerja secara detail, kemudian terbatasnya membuat jadwal untuk proker dan rapat, kemudian tidak adanya mobilitas secara detail dan real time. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval, silakan. Oke, kita masuk ke tujuan. Tujuan kita untuk membentuk aplikasi Gumatika Mobile itu diantaranya yang pertama mempermudah anggota Gumatika dalam menjalankan segala kegiatan atau program kerjanya. Terus untuk membuat anggota Gumatika menjadi lebih on time saat hadir rapat dan hadir dalam program kerja. Kemudian untuk meningkatkan branding Gumatika di lingkup dalam
maupun luar kampus. Selanjutnya ada batas masalah. Jika membahas perkembangan zaman sekarang, kita diharuskan mengikuti perkembangan zaman yang serba cepat. Maka dari itu, aplikasi Gumat Mobile ini hadir menjadi wadah untuk mempercepat mobilitas dan segala informasi yang ada. Solusi yang kami berikan dengan membuat aplikasi berbasis Android yang dikenal dengan nama Guma Mobile sebagai aplikasi untuk mempermudah mobilitas Simpro dalam menjalankan ronda organisasi secara virtual, menawarkan fitur rekap event, dan menampilkan katalog produk Guma Shop dari Biro E-Section. Oke, kemudian ada skema basis data yang akan dijelaskan oleh Saudara Mirza. Oke, di sini saya akan menjelaskan skema dari Entity Relational Diagramnya atau IRD-nya. Yang pertama ada user yang mempunyai atribut user ID, name, event ID, password, nama, email, register date, admin ada name, user ID, event ID, nama, email, register, Shop produk ID, user ID, price, distributor, sosmed distributor, dan foto katalog. Lalu ada notulensi ID, description, judul. Lalu ada kalender, event ID, date, time, dan user ID. Dan ada event juga, event ID, date, time, dan user ID. Nah, di sini satu admin itu atau satu entitas orang dapat memiliki lebih dari satu atau tepat satu user. Kemudian admin juga dapat melihat kalender. Di sini juga kita melakukan pemecahannya atau normalisasi, di mana event kita pecah dari kalender, di mana event punya primary key event ID, date, time, dan user ID sebagai foreign key-nya. Lalu lalu user dapat melihat event dan dapat melihat kalender juga, begitu juga admin. Kemudian user juga dapat melihat produk yang ada di Guma Shop. Lalu user dan admin juga dapat membuat notulensi. Ya, dan masing-masing ini memiliki entitas yang kuat ya, kecuali yang event itu hasil dari pecahan entitas kalender. Oke, kemudian ada diagram skematiknya. Skematik juga menjelaskan yang udah kita buat di RD ya, tapi lebih simple. Terus mungkin untuk skematiknya udah dijelasin, yang di atas juga sama penjelasannya. Lalu dilanjut ke pembahasan yang implementasi. Ini akan dijelaskan oleh Saudara Gibran. Untuk Saudara Gibran dipersilakan. Oke, untuk proses implementasinya kami membuat dua database. Yang pertama untuk sign up atau register user. Kami menggunakan server dan database Firebase yang dari Google. Berikut code-nya. Kemudian yang kedua, kami membuat notulensi tadi menggunakan SQLite. SQLite yang ini menggunakan Android Studio. Berikut code-nya. Oke, kemudian untuk hasil implementasi akan dijelaskan kembali oleh Noval. Oke, untuk hasil implementasinya seperti yang bisa dilihat ya. Yang sebelah kiri itu login, yang tengah register, dan yang kanan itu cache ketika loginnya gagal. Oke, selanjutnya ini ada notes ya, fitur notes dari Guma Mobile. Tampilannya seperti ini. Ya, next. Oke, mungkin ini dijelaskan oleh Akmal ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai pembagian kerja dalam kelompok kami, yaitu kami bagi berempat ya. Saya sendiri sebagai front-end developer dan membantu front-end developer, dan juga sebagai project leader. Untuk Irja Farhan Azari sebagai front-end developer,
Noval Putragani, UI UX designer dan juga membantu di front end developer, dan yang terakhir Gibran Nurmansyah, back end developer. Sistem kerja kami sangat mobile sekali dan tidak adanya terlalu kaku ataupun terlalu terlalu nggak santai. Jadi sistem kerja kami sangat santai dan bisa dikerjakan kapanpun sebisa mungkin. Selanjutnya yaitu mengenai log activity kelompok kami mulai beberapa minggu karena memang proyekan ini juga sama seperti proyekan dalam RPL ya. Kami jadi progresnya sudah mulai bulan Februari sekitar tanggal 13. Kami menyusun brainstorming mengenai judul aplikasi yang ingin kami buat. Lalu minggu kedua kami sempat kejar bola ya, maksudnya menampung ide-ide dari teman-teman dari sama anggota Himpro kami, itu di minggu kedua. Lalu yang minggu ketiga kami sudah mulai menentukan platform untuk UI UX-nya, untuk kolaborasinya menggunakan Trello, lalu menggunakan Google Site, database-nya dan text editornya juga. Itu minggu ketiga. Lalu minggu keempat kami sudah mulai progres dengan mengisi di salah satu platform yang kami gunakan seperti Google Sites dan juga di Trello. Oke, mungkin dilanjut ya. Untuk minggu ke-6 sampai ke-7 itu tanggal 18 Maret 2021 kita membahas lebih lanjut tentang UI UX, pembuatan prototype dan implementasi landing page. Akmal udah ini nggak, Akmal? Ya udah sempat lost connection. Jadi minggu ke-12 sudah mulai mengerjakan front end. Sebelumnya mungkin mulai ke-9 sampai 11 libur karena ujian dan lain hal. Bisa lanjut minggu ke-12 yaitu mulai mengerjakan front end pengkodingan menggunakan Android Studio. Lalu selanjutnya minggu ke-13 sama masih mengerjakan, dan minggu 13 dan 14 kami sudah mulai mengerjakan juga back end dan mulai mendeploy. Lalu selanjutnya ada dokumentasi studi lapangan. Ini mungkin dokumentasi selama kami mempersiapkan dan mengerjakan aplikasi tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang dari aplikasi ini. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.